kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa, kami telah memuji Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Indra yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini Bapa jatuh di tanah hati kami yang baik, dapat berbuah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Kak Indra. Shalom. Kasih besar Mas. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang doa. Nah, langsung saja tidak usah lama-lama, langsung turun buka turun Alkitab dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan, tetaplah berdoa. Nah, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini, ayat ini begitu singkat dan tapi memiliki makna yang begitu luar biasa. Mungkin kalau orang yang mungkin sekolah minggu dari Kristen dari sekolah minggu baca ayat ini, tetaplah berdoa. Mungkin orang mau bilang, saya sudah tahu itu dari sekolah minggu. Dari sekolah minggu saya sudah sering dengar kalimat-kalimat seperti itu. Namun kadang kita untuk melakukannya, aksinya begitu kurang. Karena semakin besar orang pikir, Tuhan kan maha tahu. Untuk apa lagi orang mau berdoa, untuk apa lagi orang mau minta-minta, mau minta ini, minta itu, dia kan maha tahu. Terkadang konsepnya kita tentang doa begitu singkat, sehingga membuat kita, sudahlah, tidak usah berdoa, Tuhan sudah maha tahu. Memang Tuhan maha tahu, dan pasti dia akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya kita. Namun satu hal yang harus orang tahu sama-sama, bahwa berdoa itu bukan ajang untuk mau minta ini, minta berkat, minta ini, baru mau berdoa. Berdoa itu bukti bahwa orang ini orang yang betul-betul percaya, orang yang betul-betul mengetahui bahwa Tuhan itu memang ada. Berdoa itu tandanya orang mengucap syukur. Itu yang pertama. Doa membuktikan bahwa kita ini orang yang suka mengucap syukur. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Itu kesadarannya kita bahwa kita ini manusia yang lemah, manusia yang rapuh, manusia yang cengeng, sehingga kita betul-betul butuh yang namanya pengharapan hidup, juru selamat. Dan dalam doanya kita itu kita minta pertolongan Tuhan dalam aspek kehidupan kita, entah itu pendidikan, pekerjaannya kita, masa mudanya kita, masa depannya kita. Orang juga mungkin sering dengar tuh apa yang dibilang hamba-hamba Tuhan di khotbah-khotbah di mana, doa mengubah segala sesuatu. Ini kalimat ini sungguh amat benar ya teman-teman. Doa betul-betul mengubah segala sesuatu. Tapi sekarang timbul lagi pertanyaan, tapi kenapa sudah berapa tahun ini, kita ambil contoh COVID. Kenapa COVID hamba-hamba Tuhan sudah berdoa, sudah berpuasa untuk kesejahteraan rakyat, seluruh dunia berdoa untuk itu. Tapi kenapa sampai saat ini COVID masih ada? Nah, kadang-kadang konsepnya kita doa mengubah segala sesuatu itu hanya Tuhan akan merubah keadaan. Hanya sekedar di situ. Kalau kita mau betul-betul lihat bahwa kalimat doa mengubah segala sesuatu itu bukan hanya keadaan saja yang Tuhan merubah. Kadang-kadang keadaan tidak berubah, namun pola pikirnya kita berubah, cara pandangnya kita berubah. Mungkin dulu kita waktu belum ada pandemi, kita orang yang santai-santai saja nikmati hidup, orang yang acuh tak acuh lihat ada kesusahannya orang lain. Tapi ketika ada COVID ini kita berdoa, cara pandangnya kita menghadapi penderitaan sudah berubah. Lihat orang yang menderita sudah mulai tergerak. Jadi ketika doa mengubah segala sesuatu itu, doa itu bukan hanya mengubah keadaan, tapi kadang doa itu mengubah cara pandangnya kita, cara berpikirnya kita. Saya ambil contoh kesaksian hidupnya saya waktu pertama kali masuk di asrama. Kalau mungkin teman-teman yang mungkin di sini ada yang di asrama juga akan merasakan bagaimana betul-betul segala sesuatu itu diatur. Semua penuh aturan. Kalau di tempatnya kami di sini, tempatnya Ria Yosef, jadwal makan diatur, menu siang, pagi, siang, sore diatur, jadwal cuci baju diatur, pulang asrama diatur, jam tidur diatur, main HP itu batasnya ada. Dan terkadang
kita sebagai manusia juga kadang mikir, susah. Dan saya waktu awal-awal masuk asrama, saya berdoa, Tuhan, saya tidak mampu menghadapi keadaan seperti ini. Apakah Tuhan merubah aturan itu? Ketika saya berdoa itu, Tuhan tidak rubah aturan. Aturan itu dari saya masuk sampai sekarang, aturan itu masih tetap berlaku. Tapi yang Tuhan rubah itu cara saya pandang suatu aturan itu bagaimana, pola pikir saya tentang suatu aturan itu bagaimana. Dan ketika saya bertahan sampai hari ini, saya sadar itu karena doa saya beberapa tahun yang lalu sehingga saya ada sampai saat ini. Saya kuat hadapi aturan sampai saat ini. Aturan tetap tidak berubah, tapi pola pikirnya kita mulai berubah. Tuhan rubah pola pikirnya kita, cara pandangnya kita. Mungkin dulu yang cuma jadi orang yang cengeng, Tuhan rubah menjadi orang yang mulai dewasa dengan keadaan. Mari kita buka sama-sama lagi Alkitabnya. Orang di Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayatnya yang ke-16. Saya bacakan untuk kita semua. Yakobus pasal yang kelima ayatnya yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, di sini dikatakan, kalau saya mau ambil kalimat terakhir, doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan ini Alkitab yang ngomong. Kalau Alkitab yang ngomong itu ya dan pasti. Sekarang jadi pertanyaan, siapa orang benar itu? Orang benar itu bukan dia yang tidak berdosa. Tapi Alkitab bilang kita itu dibenarkan karena iman. Bisa kita lihat dalam Roma 3 ayat yang ke-8. Tidak usah saya baca ya teman-teman. Tapi di situ dikatakan kita ini, manusia ini dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatan baik, tetapi karena imannya kita. Jadi jelas, doa orang benar besar kuasanya. Dan orang benar itu adalah orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang percaya akan karya penebusan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Jadi kesimpulannya, doa orang benar itu besar kuasanya. Orang benar itu saya dan saudara yang hadir lewat doa malam, lewat online ini. Dalam Roma 10 ayat yang ke-17 di situ dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sudah jelas tadi, doa orang benar besar kuasanya. Dan orang benar itu adalah orang yang telah dibenarkan karena imannya. Dan Alkitab bilang, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu timbul dari persekutuan yang torang buat saat ini. Torang berdoa, torang dengar firman Tuhan. Entah torang dengar lewat YouTube juga bisa. Tapi kalau kita mengkritisi di sini, kok Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan? Kan firman Tuhan kan bisa kita baca lewat Alkitab. Firman Tuhan bisa kita baca lewat artikel. Nah, ini sedikit saja teman-temannya. Kalau kita melihat konteks zaman kitab ini ditulis, pada saat itu kertas belum ada kayak banyaknya sekarang. Pulpen tidak ada sampai saat sekarang. Orang mau menulis itu betul-betul harus lengkap dari daun. Dan itu adalah membutuhkan waktu yang begitu lama. Dan gulungan-gulungan kita pada saat itu begitu minim. Hanya orang-orang, betul-betul orang-orang ahli kitab saja yang bisa pegang itu. Jadi pada masa itu firman Tuhan hanya diperkatakan dari orang, dari telinga ke telinga, dari orang ke orang. Makanya Alkitab itu dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi kalau kita bawa dalam konteksnya kita saat ini, iman timbul bisa dari membaca Alkitab. Mungkin ini kebenaran firman Tuhan ini kalau kita bawa di YouTube seusianya kita, Allah itu kan saya sudah tahu. Sekarang jadi pertanyaan, sudahkah sering kita berdoa merenungkan kebenaran firman Tuhan? Seperti apa yang kita buat ini, grup yang kita buat ini pasti punya misi dan visi dan tujuannya grup ini mau dibawa kemana. Dan pasti tujuan grup ini dibawa untuk bertumbuh, terlebih khusus bertumbuh dalam segi rohani. Mungkin teman-teman pernah sering dengar ya, orang bilang doa itu nafas hidupnya orang percaya. Firman Tuhan itu makanan rohani. Itu sangat benar. Dari bagaimana kita mau bertumbuh secara rohani? Makanlah dan tetaplah bernafas. Artinya apa? Baca Alkitab dan terus untuk berdoa. Kalau orang sekolah minggu, ada lagu sekolah minggu yang mungkin waktu sekolah minggu orang cuma menyanyi-nyanyiakan. Dan ketika saya sadar dengan lagu itu, oh ternyata lagu itu
punya makna yang besar. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Mungkin waktu torang sekolah minggu, torang cuma menyanyikan. Tapi sekarang torang sudah mulai dewasa, mulai sadar, oh ternyata betul saya mau bertumbuh secara rohani. Saya harus baca Alkitab, harus dengar firman Tuhan, dan berdoa. Seperti apa yang torang so buat hari ini. Torang berdoa, torang baca Alkitab, renungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi melalui renungan kali ini, saya mau mendorong teman-teman, mendorong torang semua yang ada di sini, saya juga, teman-teman yang ada dalam ibadah online ini, mari sama-sama torang kembali untuk berdoa sama Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan sampai di sini saja. Dan untuk menutup kebenaran firman Tuhan, saya tutup dalam doa. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat waktu, buat kesempatan, buat nafas hidup, kekuatan, bahkan apa yang kami perlukan dalam ibadah ini. Engkau telah mencukupkannya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini jatuh di hati, di tanah yang subur, sehingga kebenaran firman Tuhan ini menjadi dampak, menjadi berkat tersendiri buat kami pribadi, lepas pribadi. Segala kemuliaan hanya bagi namamu. Waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tanganmu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.